Pernah nggak Nabi baca Quran di kuburan? Adanya orang taruh kembang di kuburan, siram air, buat batu nisan, pasang lampu, baca zikir-zikir di sana, karena dia mau ziarah kubur semaunya sendiri dulu. Rasulullah pernah ikat nggak? Pernah pertemukan nggak? Ziarah kubur dengan baca Quran. Nggak ada riwayat Nabi SAW pernah baca Al-Fatihah untuk orang mati atau baca di kubur. Kapan maulid itu sejarahnya ada? Nabi SAW setelah pulang dari Isra dan Mi'raj tidak pernah mengumpulkan sahabat-sahabat untuk merayakannya setiap tahun. Tidak pernah. Pindah rumah, baca berzanji. Apa itu berarti sejarah Nabi? Kenapa baca berzanji saudaraku? Naik ke gunung untuk lihat Gua Hira. Kenapa naik ke Gua Hira? Yang jadi masalah bagi kita ini, kita selalu mau buat apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Selalu alasannya baik. Yang membuat umat ini di Indonesia juga jadi masalah sekarang karena mau buat sendiri. Nabi sudah ajarkan semua, selesai. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Kita tidak lebih pintar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel This is Islam. Jadi kali ini kita akan sedikit membahas tentang fenomena-fenomena atau ibadah-ibadah baru yang sering dilakukan di Indonesia, atau ibadah-ibadah baru yang sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Tolong simak videonya sampai habis supaya tidak gagal paham, dan semoga video ini menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin. Pertanyaan nomor pertama adalah, bagaimana hukum menabur bunga di kuburan, kemudian menyirami kuburan, pasang batu nisan, dan membaca Al-Fatihah buat orang yang sudah meninggal? Yuk kita simak penjelasan dari Ustaz Khalid Basalamah. Rasulullah SAW adalah guru kita. Sepakati dulu poin ini. Tidak ada guru bagi umat Islam siapapun yang syahadat kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini disepakati dulu. Semua dai dan ulama adalah pewaris beliau, artinya harus mewariskan ilmu yang beliau ajarkan. Apa yang diajarkan itu yang disampaikan ke umat, yang tidak diajarkan mereka larang agar dikerjakan. Kan begitu mestinya. Ini kaidahnya dulu. Saya mau ziarah kubur, jangan ziarah kubur sebelum Anda tanya bagaimana Rasulullah SAW ziarah kubur, agar jangan Anda buat-buat ziarah kubur itu. Adanya orang taruh kembang di kuburan, siram air, buat batu nisan, pasang lampu, baca zikir-zikir di sana, karena dia mau ziarah kubur semaunya sendiri. Tidak bisa. Anda Muslim, punya kiai, punya Rasulullah SAW, suri toladan kita, uswatun hasanah. Tanya Rasulullah ziarah kubur bagaimana? Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari menziarahi kubur Baqi. Datang, memberikan salam, mendoakan mereka, pulang. Nggak ada lagi yang lain. Nggak pernah Nabi SAW bawa kembang, siram kuburan karena sudah kering. Padahal Madinah panas 50 derajat, pecah-pecah tanahnya. Ada istilah di Indonesia, kalau tanahnya pecah, kesian lagi diazab di bawah, kasih air, kasih kembang biar wangi, biar ditaruh kembang yang paling mahal. Kalau dia ahli maksiat tetap disiksa di bawah gitu kan. Jadi nggak bisa itu patokannya. Tapi kalau kita mau ikat antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lain, tanya dulu, Rasulullah pernah ikat nggak? Pernah pertemukan nggak? Ziarah kubur dengan baca Quran. Ziarah kubur ibadah, baca Quran ibadah. Pernah nggak Nabi baca Quran di kuburan? Itu tanya. Nggak ada riwayat Nabi SAW pernah baca Al-Fatihah untuk orang mati atau baca di ayat Al-Quran. Datangkan dalilnya coba. Nggak ada satu hadis pun menjelaskan masalah itu. Lalu kenapa Anda buat? Oh, karena saya mau buat ibadah. Baik, ibadah yang Nabi ajarin. Salam, doain, selesai. Jangan lebih daripada itu. Masa Anda lebih pintar dari Nabi Muhammad SAW? Jadi itu merupakan penjelasan dan pendapat dari Ustaz Khalid Basalamah. Jadi udah cukup jelas ya penjelasan dari Ustaz Khalid Basalamah, bahwa Nabi SAW ketika berziarah kubur, yang Nabi SAW lakukan hanyalah berdoa, mendoakan untuk si mayit, tidak menyirami kuburan dan juga tidak menabur bunga di atas kuburan. Allahu a'lam. Lalu yang berikutnya adalah apa yang Rasulullah SAW lakukan setelah beliau sholat. Yuk kita simak penjelasan dari Ustaz Khalid Basalamah.
Zikir bersama, di sini ditanyakan juga zikir bersama. Nabi SAW disebutkan dalam hadis Bukhari, kalau berzikir habis sholat, beliau membaca zikir tertentu, sahabat baca zikir tertentu, sahabat baca zikir tertentu. Jadi Nabi SAW tidak pernah paksain. Enggak pernah Nabi misalnya baca ayat kursi, harus semua sahabatnya ikut ayat kursi, enggak. Nabi SAW baca ayat kursi, si fulan baca al-ikhlas, si fulan baca subhanallah, masing-masing. Habis sholat, memang paket yang Nabi tawarkan, yang beliau selalu kerjakan adalah zikir. Setelah sholat, dengan zikir sholat yang sudah masyhur, istighfar, kemudian baca Allahumma antas salam, sampai membaca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 kali, sampai terakhir baca, digenapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Selesai itu semua hadis Nabi SAW menjelaskan setelah sholat, Rasulullah SAW langsung berdiri. Memang beliau tidak pernah berdoa habis sholat waktu itu. Memang begitu. Bukan doanya yang jadi masalah, bukan. Karena Rasulullah tidak kerjakan, jadi kita tidak kerjakan. Saya tekankan dalam pengajian saya, kalau anda punya hajat berdoa, berdoalah setelah sholat ba'diyah. Insya Allah aman. Karena sudah lepas dari paket yang Nabi tentukan. Selama Rasulullah SAW sudah mencontohkan dan memerintahkan sebuah perbuatan, ditentukan tempatnya, jumlahnya, waktunya, jangan pernah dilanggar. Habis sholat bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Jangan anda bilang saya bisa baca 100. Loh, Rasulullah suruh 33 kok. Ditentukan, jangan lebih pintar. Nanti setelah sholat, jangan ikutkan dengan paket rangkaian sholat ini. Di luar waktu sholat anda membaca 100, silahkan. Karena nggak ada penekanan di situ. Kalau ada penekanan waktu, tempat, dan jumlah, jangan dibantah. Anda pengikut Rasulullah atau bukan, gitu kan? Harus jadi jelas. Yang membuat umat ini di Indonesia juga jadi masalah sekarang, karena mau buat sendiri. Semaunya sendiri. Kenapa akhi, kenapa Pak Kiai, kenapa Habib, kenapa Ustadz, kenapa buat ini? Bukankah Rasulullah tidak mencontohkan? Oh enggak apa-apa, ini kan baik. Loh, kalau semua orang berkata seperti Anda, apa yang tertinggal dari agama kita? Kira-kira apa lagi yang tertinggal? Enggak ada kemurnian agama, karena semua orang mau buat semaunya. Gitu kan? Baik, untuk jawaban nomor 2 cukup jelas ya, bahwa Nabi SAW setelah sholat itu melakukan zikir. Itu pun zikir dilakukan secara masing-masing, tidak zikir berjamaah ya. Lalu berikutnya yang paling sering kita lakukan di Indonesia adalah merayakan Maulid Nabi dan Nuzulul Quran. Apakah dulu para sahabat melakukan maulid, merayakan Maulid Nabi atau merayakan Nuzulul Quran? Yuk kita simak penjelasan dari Ustaz Khalid Basalamah. Peringatan Maulid Nabi sudah sering saya ingatkan. Anda tanya semua yang buat maulid, kapan maulid itu sejarahnya ada? Semua buku sejarah menjelaskan tahun 230 Hijriah. Nabi meninggal tahun berapa? 11 Hijriah. Gitu kan? 11 Hijriah. Lalu kenapa harus ada dilakukan? Dan dari mana sejarahnya? Yang membuat pertama adalah orang-orang Syiah. Sejarahnya jelas dari Fatimiyah. Semua buku sejarah sepakat mengatakan bahwasanya maulid munculnya di zaman Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah, orang-orang Syiah di Mesir, gitu kan? Dan mereka punya 6 macam maulid yang sampai hari ini masih dikerjakan di Iran. Ada maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Ali, Fatimah, dan raja mereka. Sampai hari ini masih ada. Kenapa orang-orang waktu baca maulid, baca salawat sambil berdiri pegang tangannya taruh di dada? Karena keyakinan orang Syiah, ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Anda tahu nggak itu? Banyak orang kita buat tidak tahu. Yang penting bahasa Arab ikut saja, gitu kan? Tidak bisa. Nabi SAW tidak pernah rayakan. Pernah ada yang bilang sama saya, Ustadz, kan Nabi SAW pernah bilang, waktu ditanya tentang puasa Senin, beliau mengatakan hari itulah aku dilahirkan. Terus kenapa? Berarti boleh merayakan ulang tahun hari Senin, gitu kan? Tidak. Nabi SAW cuma menginformasikan bahwasanya beliau lahir di hari Senin. Dan beliau tidak pernah ngumpulin sahabat untuk baca bersama-sama, merayakan hari raya. Beliau tidak pernah. Kalau itu benar, Nabi nggak bakal tinggalkan kok. Sama dengan kasus Isra dan Mi'raj. Kejadian besar dalam Islam. Tapi anda boleh kembali kepada semua buku sirah. Saya tantang semua buku sirah anda kembali. Insya Allah yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, memang ada dasar wahyunya, maka semua akan menjelaskan. Nabi SAW setelah pulang dari Isra dan Mi'raj tidak pernah mengumpulkan sahabat-sahabat untuk merayakannya setiap tahun. Tidak pernah. Boleh dipelajari iya, setiap hari. Tapi ditentukan tanggalnya lalu dibuat acara. Tidak pernah Nabi SAW buat itu. Lalu kenapa anda buat? Kalau anda mau tetap buat, ya silahkan, itu hak terserah anda. Tapi saya ngajak kepada anda kembali kepada kemurnian ajaran Nabi SAW. Masalah Isra Mi'raj, saudaraku, kejadian besar. Ambil ibrahnya, yang penting ilmunya. Oh, salat 5 waktu, kejadiannya pernah gini. Ada kebesaran Allah, ambil pelajarannya, iya.
Yang Nabi tidak contohin maka jangan dikerjakan. Hanya itu saja. Oke, jadi itu dia ya penjelasan dari Ustaz Khalid Basalamah tentang perayaan Isra Mi'raj dan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat tidak pernah disuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk merayakan Isra Mi'raj, dan Nabi tidak pernah menyuruh sahabat untuk merayakan Maulid beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku seiman, jadi mari kita kembali kepada kemurnian ajaran Islam, kemurnian ajaran yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita tambah-tambahin ibadah itu, jangan kita kurangi, jangan kita buat-buat ibadah itu. Mari kita kembali kepada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Khalid Basalamah. Dan sesi yang terakhir ini, saudaraku, mari kita dengarkan penjelasan atau statement yang begitu indah dari Ustaz Khalid Basalamah. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Amin. Ingat, Nabi SAW mengatakan kepada kita dengan hadis yang sangat jelas. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad bunyinya begini. Semoga Allah merahmati umatku yang menukil dariku seperti apa yang aku ajarkan atau sebutkan. Sampai ulama hadis mengatakan Nabi ucapin habis sholat astagfirullah, maka sahabat tidak ada berani yang menambah azim. Enggak ada sahabat yang bilang astagfirullah azim habis sholat, enggak ada. Astagfirullah saja karena Nabi ucapin itu. Mereka mengakui tidak lebih pintar daripada Nabi SAW. Kenapa kita harus tambah astagfirullahaladzim wali walidayya wali muslimin, panjang? Dari mana ini semua? Ditambah-tambah, diembel-embelin, kenapa? Akhirnya keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini masalah gitu kan? Kenapa harus dilakukan? Tafsir surah Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini saya sempurnakan agama kalian, kata Allah. Wa atmamtu alaikum nikmati. Saya sempurnakan nikmatku pada kalian. Artinya tidak butuh yang lain. Wa raditu lakumul Islam madina. Saya ridha Islam sebagai agama kalian. Kata beliau, ayat ini turun menandakan dan memastikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah mengajarkan semuanya. Yang hitam, yang putih, yang gelap, yang terang, yang susah, yang muda, ya, semua dijelaskan. Siapa yang menganggap masih ada sesuatu yang harus ditambahkan setelah Nabi SAW meninggal dan turun ayat ini, maka dia adalah ahli bid'ah. Dia orang yang membuat-buat agama. Nabi sudah ajarkan semua, selesai. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Kita tidak lebih pintar dari Nabi SAW. Bijaklah dalam mengambil hikmah dari semua pelajaran ini. Bijaklah dalam berpendapat dan jangan jadikan perbedaan untuk kita saling caci maki, saling memfitnah satu sama lain. Dan semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu melindungi para kiai-kiai kita dan ustaz-ustaz dan para penceramah kita. Amin ya rabbal alamin.